kalau bicara kemerdekaan, hampir semua para pahlawan nih yang memerdekakan negeri kita muslim. Hampir semua bisa disebutin. Siapa? Imam Bonjol muslim, namanya juga imam, tapi nama aslinya Pak Bu, sebagaimana dikisahkan dalam buku judulnya Api Sejarah, dikarang oleh salah seorang peneliti di Universitas Pajajaran, peneliti sejarah namanya Dr. Ahmad Suryanegara. Dia bilang nama asli Imam Bonjol tuh namanya Muhammad Syahab. Muhammad. Kalau kita cari-cari tahu Syahab itu kembalinya kemana? Syahab itu aslinya adalah Syahabuddin. Berarti apa? Kalau kembalinya kepada Syahabuddin yang dia punya garis keturunan, berarti garis keturunan keluarganya Rasulullah SAW. Jadi Imam Bonjol itu seorang Habib kalau kita bilang. Kalau sekarang kan cucu-cucu Rasulullah dipanggilnya Habib atau Sayyid. Jadi Imam Bonjol itu seorang Habib. Kayak sekarang kita sering kenal nama Al-Habib Rizik bin Syahab, betul nggak? Guru kita tercinta Al-Habib Rizik bin Syahab. Itu sama bin Syahab juga. Banyak bin Syahab, itu keluarga cucu-cucunya Nabi kita Muhammad. Berarti muslim bukan? Muslim. Pangeran Diponegoro muslim. Bahkan nama aslinya Pangeran Diponegoro namanya Syekh Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin. Ada bahasa Jawanya juga, Heru Cokro Kabirul Mukminin. Nama aslinya siapa? Pangeran Diponegoro. Makanya Pangeran Diponegoro nggak mau dipanggil pangeran, maunya dipanggilnya Syekh, karena dia seorang guru, pendidik, murabbi, mursyid. Makanya dipanggilnya maunya Syekh, bukan pangeran. Ada yang bilang Pangeran Diponegoro itu ngikut kejawen, bohong. Kenapa? Kalau Pangeran Diponegoro ngikut kejawen, Pangeran Diponegoro ini orang sufi, ahli sufi. Kenapa? Iya, masa ngikut kejawen pakai sorban? Betul nggak? Pakai sorban, ya pakai jubah, ada jubahnya. Makanya saya pernah difoto naik kuda, ada orang komentar di internet, Habib kayak Pangeran Diponegoro. Lah saya mau Pangeran Diponegoro beda ya, mentang-mentang kita pakai sorban. Tapi nggak apa-apa dah, kita disifati nama orang soleh. Kalau dibilang kayak artis maka gak mau ya. Tuh Pangeran Diponegoro nama aslinya Syekh Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin. Siapa lagi? Banyak. Bahkan Patimura itu orang bilang Patimura non muslim, bukan, Patimura muslim. Dibilang namanya kalau di buku-buku sekolah Thomas Matulesi. Padahal nama aslinya kalau orang-orang Maluku bilang Patimura itu marga. Keluarga Patimura, sampai sekarang ada keluarga Patimura, banyaknya muslim. Nama aslinya Patimura itu namanya Ahmad Lusi, bukan Thomas Matulesi. Jadi mulai dirubah ya. Padahal aslinya orang tuh yang berjuang, para pahlawan. Bahkan yang menggambarkan Pancasila tuh, burung Pancasila, lambang Pancasila itu adalah seorang dzurriyyah Rasulullah juga, muslim juga. Ya pastilah kalau udah dzurriyyah Rasulullah namanya siapa? Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Dulu saya pernah ajak salah seorang sahabat saya, Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Qadri, yang pernah sering hadir, ingat tuh Habib Nabil Al-Qadri itu cucunya Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Saya waktu ke Pontianak mampir, mau masuk Kesultanan Al-Qadri nggak boleh, tapi kalau Habib Nabil boleh. Kenapa? Ya cucunya. Kalau kita buka di internet tuh Sultan Abdul Hamid tuh ganteng minta ampun. Makanya Habib Nabil juga ganteng kayak Ridho Roma. Yo. Tuh Sultan Abdul Hamid Al-Qadri itu yang gambar Pancasila. Masih banyak. Bahkan salah seorang penyelamat bendera merah putih itu seorang Habib juga.
Ya mohon maaf, ini bukannya orang Habib sombong, enggak, tapi memang jiwa kita, khususnya para habaib itu diajarkan oleh kakek nenek kita untuk memperjuangkan negara kita. Kita tinggal di mana? Di Indonesia, itu negara kita. Walaupun aslinya ya para habaib semua dari Hadramut, dari Yaman, dari Saudi, cucu-cucunya Nabi Muhammad. Tapi setiap kaki berpijak, di antara pesan Sayyidina Ali, janganlah tempat kita berpijak kita hancurkan, tapi tebarlah kebaikan, kedamaian. Makanya cari coba satu habaib, siapa yang mau merusak negeri kita, bawa ke sini. Jewer ntar nggak ada. Siapa coba? Semuanya habaib, dakwah, ngajak umat berjuang, bela negara. Banyak. Itu yang menyelamatkan bendera merah putih, namanya SH Mutahhar, yang sering kita baca di buku-buku. Kalau sekolah dulu SH Hak Mutahhar, orang Semarang Bebe. Iya, Semarang benar ya. Semarang nih, ada Habib Bagir nih, asli orang Semarang. Habib Bagir tinggalnya, man sekarang tinggalnya di Pondok Petir Bebe. Udah bukan jadi orang Semarang lagi, orang Pondok Petir Bebe. Itu SH Mutahhar, penyelamat bendera merah putih. Dan bukan hanya sekedar penyelamat, dia juga yang ngarang lagu 17 Agustus. Kita yang peringatin 17 Agustus, lagunya siapa yang ngarang? Habib. Siapa yang ngarang? Habib. Habib Husain Mutahhar. Makanya dipanggilnya SH Mutahhar atau Hak Mutahhar kalau di buku-buku. Hak itu namanya Husain Al-Mutahhar. Kalau SH berarti Sayyid Husain Al-Mutahhar. Dia juga yang ngarang lagu Syukur. Yang ngarang lagu Syukur. Kenapa dikarang lagu Syukur? Karena ketika itu semua masyarakat Indonesia kelaparan, kesusahan, tapi tetap yakin pada Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Tuh luar biasa mereka, para pejuang, para pahlawan kita. Alhamdulillah.